Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 924. Kebingungan emosi yang serupa juga muncul di dalam diri Mitch. Ia menatap Zain tidak percaya. Dia dan Zain memiliki musuh yang sama, Jasper. Karena itu, Mitch sangat menyadari betapa Zain membenci yang lain. Tidak salah jika dikatakan bahwa Zain ingin memasak Jasper hidup-hidup. Namun disinilah pria itu, berlutut di depan Jasper. Setelah menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Conrad memuntahkan darah dan pingsan setelah dimarahi oleh Jasper, ini adalah kedua kalinya Mitch merasa sangat ketakutan. Teror memotong lebih dalam kali ini daripada yang terjadi pada Conrad. Lagi pula, dia dan Zain, sampai taraf tertentu, adalah orang yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah statusnya di atas Zain. Adapun identitas mereka, keduanya berasal dari keluarga kaya dan termasuk dalam lingkaran dana perwalian Harbor City. Karena itu, tidak ada banyak perbedaan antara dia dan Zain. Jika Zain bisa direduksi menjadi berlutut di depan Jasper sambil memohon belas kasihan, siapa bilang nasib yang sama tidak akan menimpaku suatu hari nanti. Pada pemikiran itu, Mitch merasakan rasa takut yang mendalam menyelimuti hatinya. Dia menatap Jasper dengan ketakutan dan rasa ingin tahu saat dia bertanya-tanya apakah dia memiliki kelemahan yang sama kelemahan yang akan dia lakukan untuk memastikan Jasper tidak pernah mengetahuinya. Pada saat itu, Mitch menyadari bahwa dia ditakdirkan. Terpikir olehnya bahwa dia dipenuhi dengan kelemahan untuk dieksploitasi. Dia telah melakukan terlalu banyak hal buruk di masa lalu. Dia akan baik-baik saja jika dia menghadapi orang lain, tetapi itu adalah cerita yang berbeda ketika Jasper terlibat karena pria itu tidak dapat diprediksi. Jika Jasper akhirnya menyoroti hal-hal itu, hanya keluarganya yang mengetahuinya akan cukup untuk mengacaukannya. Ayahnya, Kennedy, akan menjadi orang pertama yang memukulinya sampai mati. Pada saat itu, Mitch mengerti mengapa Zain rela berlutut demi Jasper. Sifat situasinya terlalu menghebohkan dan parah. Hehe, Bob dan Zain, duo ayah dan anak ini benar-benar luar biasa. Seperti ayah seperti anak, bagi mereka, meniduri wanita seperti naik bas umum. Mereka masuk seperti itu bukan apa-apa. Mereka bahkan tidak peduli jika wartawan menulis tentang ini. Bob bahkan pernah mengatakan kepada ayahku dengan bangga bahwa semua pria itu sama, dia hanya tidak suka menyembunyikannya. Bahwa tidak ada yang aneh tentang seorang pria yang tidur dengan banyak wanita. Dengan girang, Henry menatap Zain yang masih berlutut di depan Jasper. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan orang tuamu ketika dia tahu bahwa kamu mengikutinya ke bas umum yang sama. Sudah ketakutan, Zain memucat lebih jauh dengan kata-kata Henry. Tolong jangan mengekspos berita itu, Jasper. Atau aku akan benar-benar dipukuli sampai mati oleh ayahku. Tolong, aku mohon. Zain meratap sambil memohon pada Jasper. Bab 925. Untuk mempercayai bayi dana seperti mereka, satu-satunya hal yang mereka takuti adalah orang tua mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka sangat menyadari bahwa kekuatan dan kekayaan mereka, serta rasa hormat dan ketakutan yang ditunjukkan orang lain kepada mereka, semuanya berasal dari orang yang lebih tua. Itu karena mereka dilahirkan dalam keluarga yang baik. Zain mengenal ayahnya, dan meskipun pria itu tidak terlalu peduli dengan banyak hal, menjadi putranya tidak akan menyelamatkannya dari hukuman jika menyangkut hal-hal yang dipedulikan Bob. Jika berita itu keluar, maka situasinya pasti akan menjadi sesuatu yang dipedulikan Bob. Jasper tetap tidak terpengaruh meskipun sudah lama Zain memohon padanya. Kali ini, Zain berbalik dan menerkam Henry, mengejutkannya. Bapak, Henry, tolong bantu saya meyakinkan dia. Ini benar-benar tidak bisa dibocorkan. Bapak, Henry, tolong. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Aku tidak akan pernah berdebat denganmu lagi. Apapun yang Anda katakan pergi.
Aku tidak akan pernah membuat masalah untukmu lagi. Maaf, Pak Henry. Tolong bantu aku. Melihat bagaimana Zain memohon belas kasihan dengan sedih, Henry menggerakkan mulutnya dan melirik Jasper. Akhirnya, dia berkata, merayap lebih jauh. Apakah Anda pikir saya tidak tahu tipe orang seperti Anda? Kamu mengatakan hal yang sama ketika aku menelanjangimu dan menggantungmu di pohon ketika kita berusia 13 tahun. Apa yang terjadi kemudian? Anda segera menemukan sekelompok pria untuk menghalangi saya di sekolah. Seandainya saya tidak berlari cukup cepat, saya akan dipukuli oleh Anda saat itu. 2 tahun lalu, kamu memukul pantat pacar Kaiden. Apakah Anda ingat bagaimana Anda memohon kepada Kaiden? Itu jauh lebih buruk dari ini. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kamu menemukan gangster menyerang wanita itu secara bergantian dan bahkan berpura-pura seolah-olah kamu tidak ada hubungannya dengan mereka. Anda pikir tidak ada yang menyadari hal ini? Henry, yang sedikit tergerak oleh belas kasih sebelumnya, menjadi lebih marah saat dia berbicara. Dia berbalik dan berkata kepada Jasper, akhiri idiot ini. Start ini sangat tidak tahu berterima kasih. Jika kamu tidak menghabisinya kali ini, dia akan datang dan menggigit kita kembali nanti. Jasper mengangguk setuju. Dia bukan penggemar belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Ketika kejadian ini berlalu, rasa kasihan Zain saat ini akan segera tergantikan dengan kekejaman. Selain itu, ada terlalu banyak insiden untuk membuktikan bahwa orang seperti Zain tidak akan pernah bersyukur. Berapa banyak orang idiot yang terbunuh oleh kebaikan bodoh mereka dalam film dan novel sejarah. Jelas, mereka memiliki semua kesempatan di dunia untuk membunuh penjahat, atau setidaknya melumpuhkan mereka, tetapi karakter utama akan bersikeras menyelamatkan mereka dengan harapan mereka akan membuka lembaran baru. Apa yang terjadi selanjutnya? Istri dan ibu karakter utama akan diserang oleh penjahat, dan ayah serta saudara laki-lakinya akan ditebas sampai mati. Alur cerita konyol seperti itu tidak akan pernah terjadi pada Jasper. Jasper telah menjalani kehidupan yang rendah dan rendah hati di kehidupan masa lalunya. Dia tahu cara dunia dan hati manusia lebih jelas dari siapapun. Berhentilah memohon. Simpan sebagian air liurmu untuk menjelaskannya kepada ayahmu, kata Jasper acuh tak acuh. Begitu Jasper mengucapkan kata-kata itu, Zain langsung berhenti memohon. Dia menatap Jasper dan bangkit perlahan, tampak gila dan penuh kebencian pahit. Dia menjepit sebuah kalimat di antara gigi yang terkatup, apakah kamu mencoba membunuhku, Jasper Line? Jasper berkata dengan tenang, aku tidak pernah ingin kau mati, tapi karena kau begitu bersemangat memberiku masalah, aku harus melakukan sesuatu untuk membalas budi, bukan? Jika tidak, jika Anda terus muncul di depan pintu saya dan saya terus menyelesaikan masalah tanpa menyingkirkan Anda, akar masalahnya masih ada. Kebetulan sekali aku adalah orang yang membenci masalah dan suka menyelesaikan sesuatu sekaligus. Hentikan omong kosong sialanmu. Zain meraung tiba-tiba. Baiklah, jangan salahkan aku atas keputusanmu sendiri. Setelah mengatakan itu, Zain merebut piring keramik dari tangan Henry. Henry telah menghancurkan piring di atas meja sebelumnya sehingga yang tersisa memiliki tepi yang sangat tajam. Zain memasang ekspresi maniak dan senang saat dia. Bab 926. Melambaikan piring keramik dan menyayatnya ke leher Jasper. Semua orang tidak siap dengan langkahnya. Zain telah menerkam Jasper beberapa saat yang lalu, tampaknya mencoba menyakitinya hanya agar mereka menyadari bahwa Zain hanya ingin memohon belas kasihan. Karena itu, tidak ada yang menyangka Zain akan menyerang begitu tiba-tiba saat permohonannya gagal. Seperti panci berisi air mendidih, seluruh tempat berada dalam kekacauan. Sikap defensif Jasper dan gelombang kekerasan lengan Zain telah membentuk pemandangan yang sangat membingungkan. Di tengah lambaian anggota badan, sedikit darah keluar. Seseorang terluka. Mitch, yang telah mundur ke sudut sejak lama, merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya.
Dia merinding di sekujur tubuhnya saat dia melongo melihat kejadian itu, mencoba mencari tahu apakah itu darah Jasper. Terlepas dari apakah jejak darah itu milik Jasper atau Zain, segalanya menjadi tidak terkendali. Sifat situasi telah berubah sepenuhnya. Jika darah itu milik Zain, maka Jasper hanya melakukannya untuk membela diri. Jika darah itu milik Jasper, maka Zain akan didakwa dengan pembunuhan yang disengaja. Bahkan cedera ringan akan dianggap sebagai kerusakan yang disengaja. Tidak peduli darah siapa itu, sifat dari seluruh insiden ini telah dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru. Ini bukan lagi hanya perselisihan biasa. Ini adalah kejahatan yang disengaja. Di dalam ruangan, suara adu fisik antara laki-laki, tangisan laki-laki tak dikenal, dentang meja dan kursi, dan benturan peralatan makan jelas terdengar di luar ruangan pribadi. Julian, yang sarafnya sudah tegang sejak awal dalam persiapan untuk menghadapi situasi apapun, merasakan dering di kepalanya. Tanpa ragu-ragu, dia meraung dengan marah dan menerobos masuk seperti naga yang mengamuk dan bergegas masuk ke ruangan. Dia mendongak dan menemukan Jasper sekilas. Dia menatapnya dari atas ke bawah. Julian menghela napas lega dengan apa yang dilihatnya. Syukurlah, Jasper baik-baik saja. Jasper berdiri di satu sisi, dan meskipun pakaiannya acak-acakan, ekspresinya tegas tanpa trauma yang jelas di tubuhnya. Henry berdiri di sampingnya sambil memegangi lengannya, menatap Zain dengan marah. Zain masih memegang piring porselen berlumuran darah, berdiri di depan Jasper dan Henry sambil menghela napas berat. Dia menyerupai banteng yang mudah tersinggung dan gila. Ketika Zain merebut piring itu lebih awal, Henry bisa bereaksi tepat waktu. Meski begitu, Zain masih belum siap menangkapnya dan berhasil merebut piring dari tangannya. Henry tidak punya waktu untuk berpikir sama sekali saat dia mengaum dan bergegas ke Zain. Begitu dia bergegas, dia melihat Zain melambai dan menebas Jasper menggunakan piring setajam pisau seperti orang gila. Di saat-saat genting seperti itu, Henry tidak punya waktu untuk berpikir dan mendorong Jasper menjauh. Jasper tidak terluka, tetapi ada luka yang meneteskan darah di lengannya. Lukanya sangat dalam, tapi untungnya, itu tidak memotong pembuluh darah. Selain itu, lengan bukanlah titik yang fatal, jadi meskipun dia mengalami pendarahan hebat dan kesakitan yang luar biasa, Henry tahu dia baik-baik saja. Apakah kamu baik-baik saja? Jasper bergegas mendekat, menarik lengan Henry ke arahnya, dan bertanya dengan prihatin. Dia melihat luka yang mengerikan dan tampak mengerikan di lengan Henry. Dari celah di pakaiannya, terlihat kulit dan dagingnya telah terkoyak. Lengannya rusak parah. Jasper langsung marah besar. Dia memiliki bawahan dan teman yang tak terhitung jumlahnya, tetapi banyak teman yang setia. John Jackson, Julian, dan pasti Henry. Hanya ada 3 dari mereka. Sejak dia mulai dengan hati-hati berinteraksi dengan anak hilang terkemuka untuk saling mengenal, Jasper tahu bahwa Henry tidak jahat secara alami. Dia berbeda sifatnya dibandingkan dengan seseorang seperti Mitch. Sampai sekarang, meski Jasper sering menggoda Henry dan senang melihat ekspresi malunya, dia melakukannya hanya karena bocah ini terlalu egois dan tidak terkendali. Sikapnya perlu diperbaiki. Namun, bukan berarti Jasper tidak peduli dengan nyawa Henry. Jasper telah menjalani 2 kehidupan dan bertemu dengan semua jenis orang, oleh karena itu dia sangat menghargai persahabatan yang telah dia akui. Sejujurnya, bukan karena dia berusaha terlihat keren atau apa, Jasper lebih suka lengannya disayat. Saya baik-baik saja, Henry menyeringai. Dia merasakan semburan kehangatan di hatinya ketika dia melihat ekspresi asli di wajah Jasper. Bab 927. Sebagai anak yang hilang, dia memiliki banyak bawahan bahkan lebih dari sekadar lalat tetapi tidak pernah menjadi teman sejati. Orang-orang itu kagum dan hormat di depannya namun memanggilnya anak manja di belakang punggungnya, atau mereka adalah orang-orang munafik yang hanya bersamanya untuk keuntungan.
Bagaimana mungkin orang seperti dia punya teman sejati? Henry tidak punya. Namun, segalanya berubah ketika Jasper muncul. Dia tahu bahwa Jasper benar-benar peduli padanya dan persahabatan mereka tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa dia adalah seorang Lau. Paling-paling, itu sedikit terkait dengan saudara perempuannya yang cantik. Jika bukan karena persahabatan sejati mereka, akankah seorang anak hilang yang secara alami egois mengambil keputusan untuk Jasper? Biasanya, orang lain akan menebasnya sebagai gantinya. Itu hanya luka. Kelihatannya menakutkan tapi itu hanya luka yang dangkal. Henry berkata di antara gigi yang terkatup. Julian. Jasper berbalik dan memanggil Julian. Aku ingin kau merobek lengan Zain. Setelah menerima perintah Jasper, Julian berbalik dan menatap Zain dengan dingin sebelum segera beraksi. Zain bahkan tidak punya kesempatan untuk berjuang di depan Julian. Dia menahan Zain seolah-olah dia sedang mencubit cacing tanah. Dia bahkan tidak bisa mengalah. Julian bahkan tidak perlu melakukan gerakan berlebihan dan Zain sudah terdengar menjerit sebelum lengannya tergantung lemas di sampingnya. Zain diliputi oleh rasa sakit yang hebat sehingga dia merosot ke tanah dan pingsan. Hei, jangan bunuh dia. Sial, aku belum membalas dendam, teriak Henry. Dia tidak akan berakhir dengan baik. Anda mungkin harus mengobati luka Anda terlebih dahulu. Bahkan jika tidak serius, Anda akan mati kehabisan darah jika tidak melakukan apa-apa, kata Jasper. Henry menarik napas dalam-dalam dan duduk di kursi sambil tersenyum, minta Julian untuk membalut lukaku. Anda dapat melanjutkan. Jasper melirik Julian yang berjalan untuk mempelajari luka Henry sebelum berkata kepada Jasper, itu hanya luka dangkal. Aku bisa mengikatnya. Setelah pendarahan berhenti, kita hanya perlu mendisinfeksinya. Itu saja. Kalau begitu, aku akan menyerahkannya padamu, kata Jasper. Dia berbalik dan menatap Mitch, yang terakhir bergidik di bawah tatapan Jasper. Ketika perasaan gembira tadi telah hilang, Mitch tiba-tiba dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesal memprovokasi Jasper. Sekarang Conrad telah dibawa pergi setelah pingsan dan Zain pingsan setelah menjadi gila. Dia adalah satu-satunya yang tersisa. Mitch mau tidak mau bersimpati dengan situasi yang mereka hadapi. Seolah-olah mereka berada di kandang babi dan dia menyaksikan teman-temannya dibawa pergi satu demi satu, sambil merasakan ketakutan bahwa itu akan segera menjadi gilirannya. Mitch juga dianggap sebagai penjahat. Sebelum Jasper bisa mengatakan apa-apa, dia mengambil inisiatif untuk mengatakan, Jasper, sekarang setelah semuanya menjadi tidak terkendali, mengapa kita tidak berdamai dan aku akan memberimu kompensasi? Kamu hanya punya satu kesempatan. Jika kompensasi Anda tidak meyakinkan saya, maka itu akan menjadi akhir bagi Anda, kata Jasper acuh tak acuh. Sikap Jasper membuat Mitch menggertakkan giginya dalam hati. Petani yang selalu dia pandang rendah sebenarnya berperilaku mendominasi. Namun, dalam menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan, Mitch tidak punya pilihan selain menerima penghinaan ini. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Mata Mitch berguling-guling di rongganya dan sambil menggertakkan giginya, dia berusaha sekuat tenaga, berkata, Fabian Atticus telah mencari cara untuk berurusan denganmu. Meskipun saya tidak tahu tentang rencana spesifiknya, saya tahu bahwa dia telah berhubungan dengan beberapa perusahaan internet domestik baru-baru ini. Saya pikir dia berencana untuk menyerang Trizone. Apakah berita ini cukup kompensasi?